Presiden Joko Widodo tiba di tanah air usai kunjungan kerja di Singapura dan Malaysia. Di Treskrimsus Polda Metro Jaya tangkap 2 tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang. Sebagai wujud empati, Dirlantas Polda Kalimantan Tengah beri tali asih kepada anak penderita hidrosefalus. Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir pada edisi Jumat 9 Juni 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi lainnya. Salah satunya giat persiapan pengamanan Polres Ngawi jelang pemilu 2024 dan sejumlah informasi giat personel polisi lainnya. Bersama saya Lydia Rotinsulu, inilah Presisi Siang selengkapnya. Presiden Joko Widodo Kamis malam tiba di tanah air usai kunjungan kerja singkat ke Singapura dan Malaysia. Sebelum meninggalkan Malaysia, Presiden sempat bertemu dengan Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah dan Permaisuri Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Presiden Jokowi juga sempat belusukan ke Pasar Chowkit Kuala Lumpur ditemani Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Pasar Chowkit Kuala Lumpur, Malaysia bertambah ramai dengan kedatangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Kedatangan Presiden disambut meriah oleh para pedagang di Chowkit. Pedagang asal Indonesia mengaku senang bertemu dengan Presiden. Presiden juga sempat berbincang dan menanyakan harga buah dan sayuran kepada para pedagang. Para pedagang pun tak menyia-nyiakan kesempatan untuk mengajak Presiden Jokowi berfoto bersama. Senang sekali, gembira, senang sekali. Tak pernah, cuma sepintas saja. Ya, semoga makin rapat dan semoga makin erat hubungan persaudaraan antara Indonesia dan Malaysia. Tak sempat, cuma ambil video saja. Gimana perasaannya? Saya senang, sudah berapa tahun tak jumpa dengan Pak Jokowi ya. Harapannya ya damai, serumpun, Indonesia, Malaysia, boleh baik-baik semuanya. Senang lah, udah berapa tahun, 30 tahun baru ini jumpa Presiden. Secara langsung. Harapannya semoga Malaysia dengan Indonesia menjadi lebih baik. Usai berkeliling Pasar Chowkit, Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim juga sempat menikmati kopi dan berbincang ringan di sebuah kedai. Sekitar pukul 15.35 waktu Malaysia, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara melanjutkan kegiatan di Malaysia dengan mengunjungi Istana Negara Kuala Lumpur. Di Istana Negara Kuala Lumpur, Presiden dan Ibu Negara disambut Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah dan Permaisuri Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Dalam kunjungan singkat selama 1 jam ini, Sultan Abdullah mengajak Presiden Jokowi berkeliling Istana Negara Kuala Lumpur. Sultan Abdullah sebelumnya pernah melakukan kunjungan ke negara Indonesia pada tanggal 27 Agustus 2019. Waktu itu Presiden Jokowi menyambut Sultan Abdullah di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Setelah berpamitan dengan Sultan Abdullah, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana meninggalkan Istana Negara menuju Bandara Internasional Kuala Lumpur untuk melanjutkan penerbangan menuju Jakarta. Presiden Jokowi tiba di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma Kamis malam, disambut sejumlah pejabat diantaranya Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan PLT Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sepakat membahas penyelesaian masalah pekerja migran Indonesia. Kesepakatan ini ditegaskan usai pertemuan kedua kepala negara di Kompleks Sri Perdana, Putrajaya, Malaysia.
Presiden Joko Widodo tiba di Kuala Lumpur, Malaysia pada Rabu siang 7 Juni 2023 dari Singapura. Dari Malaysia, Presiden Jokowi disambut oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim di Kompleks Seri Perdana Putrajaya, Malaysia. Setelah memperkenalkan delegasi masing-masing, Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengajak Presiden Jokowi berfoto bersama sebelum keduanya melakukan pertemuan empat mata. Usai pertemuan empat mata, keduanya menyaksikan pertukaran kota kesepahaman yang telah disepakati dengan pernyataan bersama. Salah satu yang disepakati adalah mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia. Komitmen Presiden itu sangat jelas. Sebab itu pengarahan kita di sini dan sambut baik di sana. Terutama dengan dua di luar. Satu jalur keras, satu jalur sederhana. Itu sangat akrab dan memudahkan. Dan saya bangga dengan pimpinan kedua-dua hari ini, rakan-rakan lain. Kita dapat selesaikan satu isu yang telah kita gunding selama berpuluh tahun. Mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia, saya sangat menghargai sekali komitmen Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk memperkuat perlindungan PMI Indonesia dan juga penegakan hukum yang adil bagi para pekerja Indonesia. Dan juga saya dan Pak Anwar sepakat untuk membentuk mekanisme khusus bilateral untuk menyelesaikan masalah-masalah pekerja migran Indonesia. Saya juga mendorong Community Learning Center di Semenanjung segera diwujudkan, dan juga WNI yang ada di depo imigrasi juga bisa segera dipulangkan, serta one channel system harus dioptimalkan. Selain membahas perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia, Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim juga membahas penyelesaian masalah perbatasan dan kolaborasi Indonesia-Malaysia melawan aturan diskriminasi ekspor sawit oleh Uni Eropa. Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus percobaan membawa warga pekerja Indonesia keluar wilayah Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi oleh Subdit 3 Sumdaling di Krimsus Polda Metro Jaya. Dalam konferensi pers yang digelar malam tadi di Polda Metro Jaya, di Treskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Aulian Syah Lubis mengatakan pihaknya berhasil meringkus 2 orang tersangka dengan inisial AG dan F, yang merupakan pasangan suami istri yang melakukan perekrutan terhadap 22 orang korban calon pekerja migran Indonesia. Dari Subdit 3 Sumdaling, yaitu Unit 1, melakukan penyelidikan di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Haji Kotong, nomor 3, RT 11 RW 3, Kelurahan Kebonjeruk, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat, dan didapat bahwa di rumah tersebut dijadikan tempat untuk menampung 15 calon pekerja migran Indonesia yang akan diberangkatkan bekerja di negara Arab Saudi. Dari 15 calon pekerja migran tersebut direkrut dan diproses dan ditempatkan oleh saudari F dan bersama dengan suaminya yaitu saudara AG. Dan mereka ini adalah melakukan kegiatan ini adalah orang per orang, jadi bukan suatu perusahaan. Modus operandinya adalah tersangka merekrut korban calon pekerja migran Indonesia dengan iming-iming bekerja untuk menjadi cleaning service di Arab Saudi. Namun faktanya berdasarkan bukti visa dari para calon pekerja migran Indonesia tersebut adalah visa untuk berziarah ke negara Arab Saudi dengan masa berlaku selama 90 hari. Namun faktanya berdasarkan bukti visa dari para calon pekerja migran Indonesia, visa tersebut adalah untuk berziarah ke negara Arab Saudi dengan masa berlaku selama 90 hari dan bukan visa untuk bekerja di negara Arab Saudi. Tim Humas Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.
informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan.
Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Dumas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa situasi arus lalu lintas di sejumlah lokasi di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Yogyakarta, kita segera bergabung dengan Bribda Mercy, anggota NTMC Korlantas Polri. Bribda Mercy, silahkan dengan laporan Anda. Terima kasih Lydia dan selamat siang pemirsa. Kembali kami dari NTMC Korlantas Polri akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana lalu lintas pada siang hari ini. Masih di jam istirahat makan siang dari berbagai titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV. Dan untuk yang pertama kita akan pantau lalu lintas dari kawasan Slipi Palmera, Jakarta Barat. Ya, baik, untuk lalu lintas di kawasan Slipi Palmera, Jakarta Barat pada siang hari ini terpantau dalam kondisi ramai cenderung tersendat. Terlihat kendaraan mengalami ketersendatan menjelang masuknya antrian traffic light yang berimbas kurang lebih sepanjang 200 sampai 300 meter ke belakang dengan didominasi baik kendaraan umum roda 4 maupun kendaraan roda 2. Begitu kami menghimbau bagi Anda pengendara untuk selalu berhenti sebelum garis stop pada traffic light dan juga saling menghormati sesama pengguna jalan. Dan dari Slipi Palmera, Jakarta Barat, kita bergeser ke kawasan Pospol Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Lalu lintas di kawasan ini dari arah Puncak yang akan menuju ke arah Jakarta maupun yang akan menuju ke arah Ciawi pada siang hari ini terpantau masih dalam kondisi relatif lancar. Walaupun lalu lintas di kawasan ini terpantau lancar, kami tetap menghimbau bagi Anda pengendara untuk tetap mengantisipasi kendaraan umum yang menaik turunkan penumpang serta aktivitas pasar yang berada di kawasan ini untuk tutup buka jalan bersifat situasional. Selanjutnya kita akan pantau lalu lintas dari kawasan Simpang Maya, Tegal. Pemirsa, arus lalu lintas di kawasan ini dari Jakarta menuju Semarang siang hari ini terpantau dalam kondisi lancar. Kemudian untuk dari arah Slawi yang akan menuju Semarang dan juga ke arah Tegal Kota, saat ini juga terpantau dalam kondisi relatif lancar. Perlambatan kecepatan terjadi hanya menjelang masuknya antrian traffic light, selepasnya kendaraan mengalir dengan kecepatan berkisar 35 km per jam. Kami menghimbau bagi Anda untuk pengendara untuk selalu berhenti sebelum garis stop pada traffic light, juga selalu menjaga batas kecepatan normal kendaraan Anda demi keselamatan Anda pribadi maupun pengendara lain. Dan terakhir, kami akan ajak Anda untuk melihat lalu lintas dari kawasan Pasar Gamping, Jogja. Lalu lintas dari Pasar Gamping, Jogja dari arah Jogja Kota yang akan menuju ke arah Purworejo dan juga ke arah sebaliknya siang hari ini terpantau dalam kondisi relatif lancar. Kami tetap menghimbau bagi Anda pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan normal kendaraan Anda dan juga saling menghormati sesama pengguna jalan. Dan juga pemirsa, kami menghimbau bagi Anda, bagi para pengendara, khususnya roda 4, agar mematuhi kebijakan pemberlakuan ganjil genap demi terciptanya keamanan, keselamatan, dan ketertiban dalam berlalu lintas. Dan pemirsa, untuk informasi lalu lintas lengkapnya, kami siap melayani Anda di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Demikian dapat kami laporkan langsung dari NTMC Korlantas Polri. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan kembali ke rekan Lydia. Baik, terima kasih Bribda Mercy atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Polsek Batu Ampar, Polresta Barelang menggelar konferensi pers ungkap kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan dua pelaku yang merupakan residivis kasus pencurian kendaraan bermotor. Dua pelaku pencurian barang-barang yang ada di dalam ruko yang berlokasi di Komplek Wira Mustika, Kelurahan Sungai Jodoh, Batu Ampar, Kota Batam, diamankan Satreskrim Polres Batu Ampar, Polresta Barelang.
Para pelaku mencuri alat-alat yang digunakan untuk pengerjaan renovasi ruko. Kapolsek Batu Ampar Kompol Dwi Hatmoko Wiroseno mengungkapkan bahwa para pelaku memanfaatkan waktu yang sepi untuk melakukan aksinya. Para pelaku dapat segera ditangkap setelah korban pemilik ruko melaporkan kejadiannya tersebut ke Polsek Batu Ampar. Terkait tentang dasar LP nomor 77 bulan 5 2023 terkait kasus pencurian dikenakan pasal 362 dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun dengan pelaku inisial adalah RAP, korban adalah AH. Dengan modus operandi adalah pelaku melihat memantau suatu tempat atau ruko-ruko kosong, di mana ruko kosong tersebut sebenarnya dilakukan pekerjaan oleh pekerja yang sedang melaksanakan renovasi dari rumah. Saat pekerja melaksanakan ibadah sholat Jumat, pelaku melakukan tindak kejahatannya, yaitu dengan cara mengambil barang-barang yang digunakan para pekerja untuk melakukan renovasi rumah. Barang-barang tersebut adalah grinder, angle grinder, kompresor, dan satu lagi adalah alat potong. Dulu dia adalah residivis curat, pembobolan dari rumah atau warung. Pelaku merupakan residivis kasus curat rumah kosong. Sebelum melakukan aksinya, pelaku memantau keadaan ruko yang sedang dilakukan renovasi. Pelaku masuk ke dalam ruko pada saat waktu para pekerja renovasi ruko menjalankan ibadah sholat Jumat. Dalam aksinya, pelaku membawa barang-barang curian dengan menggunakan sepeda motor. Dari Humas Polresta Barelang, Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat jelang pemilu 2024, Kapolres Ngawi bersilaturahmi ke kantor KPU dan Bawaslu Kabupaten Ngawi. Selain bersilaturahmi, Kapolres Ngawi AKBP Dwi Asi Wiyatputra juga berdiskusi membahas potensi permasalahan yang mungkin terjadi. Kapolres Ngawi AKBP Dwi Asi Wiyatputra bersama dengan pejabat utama Polres Ngawi bersilaturahmi ke kantor Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta koordinasi pengamanan pemilu serentak tahun 2024. Dalam kesempatan ini, AKBP Dwi Asi juga berdiskusi dengan KPU Kabupaten Ngawi untuk mendapatkan gambaran potensi permasalahan setiap tahapan pemilihan umum guna menentukan langkah antisipasi penanganannya. Dari tahapan pemilu, sekarang tugas kita kan jaga mengawal tahapannya yang 555 orang yang sudah masuk ya. Sudah. Ketua KPU Ngawi Prima Aquina Sulistianti berterima kasih atas kunjungan Kapolres Ngawi beserta jajaran. Ia berharap pemilu serentak 2024 di Ngawi berjalan aman dan lancar dengan dukungan Polres Ngawi. Tim Humas Polres Ngawi Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali sesaat lagi. Informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara.
Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silahkan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Kegiatan olahraga senam bersama oleh TNI dan Polri dilakukan di lapangan Mapolres Grobogan, Jawa Tengah. Kegiatan ini merupakan bentuk sinergitas TNI Polri yang merupakan bagian dalam upaya menciptakan kondusivitas, terutama di Kabupaten Grobogan. Sinergitas TNI Polri yang merupakan bagian dalam upaya bersama menciptakan kondusivitas di Kabupaten Grobogan ditunjukkan dengan menggelar olahraga bersama di lapangan Mapolres Grobogan. Olahraga bersama yang dilakukan Kodim dan Polres Grobogan tersebut mengusung tema melalui olahraga bersama kita tingkatkan sinergitas TNI Polri untuk mewujudkan kondusivitas Kamdagri dalam mengawal tahun politik 2024. Kami dari Polres
Grobogan maupun Kodim 0717 Grobogan melaksanakan kegiatan senam bersama SKJ 88 dilanjutkan dengan olahraga voli bersama antara TNI maupun Polri untuk menjalin sinergitas antara dua satuan agar terjalin suasana akrab dalam menjalankan tugas. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres telah menginisiasi kegiatan ini. Saya harapkan ke depan terus kita laksanakan. Olahraga yang dilakukan bersama bertujuan untuk menjalin silaturahmi dan keakraban sehingga dalam pelaksanaan tugas di lapangan antara anggota TNI dan Polri juga akan semakin kompak dan solid, khususnya dalam mengawal dan menjaga situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif menjelang pemilu 2024. Olahraga bersama ini diikuti seluruh pejabat Kodim dan Polres Grobogan, serta Danramil dan Kapolsek di wilayah Kabupaten Grobogan. Selain senam, juga dipertandingkan bola voli yang di pemainnya diisi oleh anggota campuran dari TNI dan Polri. Sementara Kapolres Grobogan AKBP Dedi Anung Kurniawan mengatakan, olahraga bersama ini merupakan rangkaian kegiatan Hari Bayangkara ke-77 yang jatuh pada 1 Juli 2023 nanti. Dari Humas Polres Grobogan, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Para taruna dan taruni melaksanakan latihan kerja Akpol tingkat 2 Batalion Presisi di Polres Ngawi. Kapolres Ngawi berpesan kepada para taruna dan taruni Akpol untuk disiplin dan bertanggung jawab dalam mengikuti latihan kerja serta mentaati aturan yang berlaku. Kapolres Ngawi AKBP Dwiasi Wiyatputra melaksanakan kegiatan penyambutan latihan kerja Akpol tingkat 2 Batalion Presisi di Polres Ngawi. Turut hadir di ruang guyup menyambut Laja Akpol tingkat 2 Batalion Presisi yaitu Wakapolres Ngawi, para Kabak Polres Ngawi, dan para Kasat Polres Ngawi serta personil Polres jajaran. Pada kesempatan ini, hadir peserta latihan kerja Akpol tingkat 2 Batalion Presisi berjumlah 10 orang, diantaranya 8 orang taruna dan 2 orang taruni. Kapolres Ngawi berpesan kepada para taruna dan taruni Akpol untuk dapat mengikuti latihan kerja dengan baik, serta menaati aturan yang berlaku. Latihan kerja ini adalah suatu proses belajar mengajar di mana kalian akan mengalami namanya suasana kerja di suatu kesatuan yang nanti kalian lulus kerja nanti ya seperti ini. Selain itu, Kapolres Ngawi juga memaparkan jadwal kegiatan latihan kerja para taruna-taruni Akpol di Polres Ngawi serta para penanggung jawab dalam pelaksanaan latihan kerja yang dijalankan nanti. Dari Humas Polres Ngawi, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-77 Bayangkara, Polda Bali melaksanakan kegiatan penanaman 5.000 bibit mangrove di Pantai Teluk Trima, Buleleng, Bali. Kegiatan yang diikuti oleh ASN, pelajar, dan mahasiswa ini merupakan wujud nyata kepedulian Polda Bali terhadap kelestarian habitat bakau atau mangrove. Memiliki berbagai potensi kekayaan. Penanaman mangrove dalam rangka Hari Bayangkara ke-77 tahun 2023 dilaksanakan di Pantai Teluk Trima, Desa Sumber Kelampok, Kecamatan Gerokgap, Buleleng. Kegiatan penanaman 5.000 bibit mangrove ini diikuti Kapolda Bali bersama dengan siswa, guru, ASN, dan mahasiswa. Sebelum dilakukan penanaman mangrove, terlebih dahulu dilakukan apel bersama. Yang dalam kegiatan apel ini, Kapolda Bali Irjen Pol Putu Jayandanu Putra memberikan penghargaan kepada Wakapolda Bali Brigjen Pol Iketut Suwardana selaku pimpinan apel. Dalam amanatnya, Wakapolda Bali menyampaikan pesan tentang kelestarian lingkungan yang berdampak pada eksistensi kehidupan manusia dan alam. Hutan mangrove merupakan ekosistem yang mempunyai fungsi dan manfaat yang beragam bagi manusia dan makhluk hidup. Mangrove memiliki manfaat bagi lingkungan seperti habitat bagi perikanan dan biota laut dan menjadi penyumbang terbesar produksi oksigen di bumi dalam penyerapan emisi karbon dioksida. Dari Humas Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Yang seharusnya beliau berdiri. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.
informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silahkan tekan tombol print laporan.
Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh, sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. Dirlantas Polda Kalimantan Tengah, AKBP RS Handoyo mengunjungi salah satu anak penderita hidrosefalus di Kota Palangkaraya. Kunjungan bersama Ketua Bayangkari Ranting Ditlantas Ima Handoyo dan sejumlah personel Ditlantas Polda Kalimantan Tengah ini bermaksud untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang mengalami musibah, khususnya bagi anak penderita hidrosefalus. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Nanang Afianto melalui Dirlantas Polda Kalimantan Tengah AKBP RS Handoyo menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan bentuk wujud bukti empati dari Polri terhadap masyarakat, khususnya bagi Nia, anak penderita hidrosefalus. Mohon maaf, ini kami diterbankan cuma uang 5 juta. Wah, ya Allah harap dia Rasulullah. Wah, makasih banyak Pak lah, minta rela lah. Yang bisa membalasnya Pak lah. Siap. Sementara itu, Kabid Humas AKBP Erlan Munaji menambahkan dalam kunjungan tersebut, Dirlantas juga turut menyerahkan tali asih berupa uang tunai serta kebutuhan Nia seperti susu formula dan popok. Selain tali asih, Dirlantas juga memberikan semangat kepada keluarga Nia agar tetap semangat, berikhtiar dan berdoa untuk kesembuhan Nia. Sementara itu, Ibunda Nia mengungkapkan bahwa dirinya tidak menduga atas perhatian yang telah diberikan Polri, khususnya oleh Bapak Dirlantas dan Ibu Ima, yang berkenan membesuk putri kesayangannya serta memberikan bantuan. Tim Humas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, prihatin dengan kesehatan mata para pelajar, dampak penggunaan gawai pada pembelajaran daring di masa pandemi lalu, salah satu sekolah di kawasan Jakarta Timur melaksanakan bakti kesehatan pemeriksaan mata gratis untuk siswa-siswi di SD Santo Markus 1. Mata merupakan salah satu organ tubuh yang sangat vital dalam menjalankan sinkronisasi pergerakan tubuh. Khususnya kepada manusia, melalui mata, manusia dapat berkembang menjadi makhluk yang lebih unggul daripada makhluk hidup lainnya. Bicara tentang kesehatan mata, di masa pandemi periode 2020 hingga 2022, salah satu kekhawatiran yang timbul adalah kesehatan mata para pelajar, khususnya anak. Karena dengan metode belajar dari rumah atau belajar daring, mereka diwajibkan menggunakan gawai, baik itu telepon seluler, komputer, maupun laptop. Berbagai keluhan di mata pun dirasakan sejumlah anak. Mataku sering kayak buram gitu kalau lihat komputer atau lihat HP. Jadi agak terus matanya jadi lebih capek sih. Kalau biasanya kan baca buku, kalau lihat HP atau komputer di buram terus capek jadi sih. Sebagai kepedulian untuk mengecek kesehatan mata para pelajar SD, salah satu sekolah dasar di kawasan Jakarta Timur,
SD Santo Markus I menggelar kegiatan pemeriksaan mata gratis bagi anak pelajar bekerja sama dengan penyedia layanan terapi mata. Sebenarnya ini dulu tidak reguler, tapi kita berencana akan membuat ini menjadi reguler setiap tahun begitu. Nah, untuk tahun ini kita memperuntukkannya kepada semua siswa, mulai dari TK sampai SMP. Dalam 3 hari pelaksanaan pemeriksaan mata para pelajar SD, menurut Henny Elmiati dari pihak penyedia layanan terapi mata mengatakan, pemeriksaan yang dilakukan meliputi screening awal untuk melihat kondisi mata anak dan hasil pemeriksaan akan berupa rekomendasi kepada orang tua untuk penanganan lebih lanjut. Dan dari hasil screening awal, rata-rata anak pelajar SD ini memerlukan alat bantu, yaitu kacamata. Jadi pemeriksaan yang kita lakukan hari ini adalah berupa screening awal, Ibu. Screening awal yang kita lakukan dengan alat yang namanya autorefraktometer, lalu nanti dengan hasilnya kita akan melakukan rekapan dan akan kita laporkan kepada pihak sekolah. Nah, untuk nantinya ini akan dilaporkan juga kepada orang tua murid untuk menindaklanjuti hasil dari screening awal pemeriksaan mata siswa-siswi di sini. Rata-rata itu sebagian besar anak-anak membutuhkan bantuan kacamata. Ya, mungkin ini juga disebabkan oleh beberapa tahun belakangan kita kan terdampak dengan pandemi ya Bu ya. Jadi banyak kegiatan online gitu, anak-anak banyak meeting Zoom, sekolah dari rumah. Jadi hasilnya di 3 hari ini cukup banyak yang kira-kira screening awalnya itu membutuhkan alat bantu kacamata. Pihak Yayasan Santo Markus juga menambahkan sebagai upaya untuk terus menjaga kesehatan mata anak-anak pelajar ini, pihak sekolah juga mengimbau orang tua untuk terus mengawasi dan mengedukasi anak-anak akan pentingnya kesehatan mata. Salah satunya dengan membatasi penggunaan gawai dan tidak lupa juga untuk memberi makanan yang bernutrisi dalam menunjang kesehatan mata. Tim Liputan, Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa.
Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Dumas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. Informasi terhangat dari tanah air.
rangka meningkatkan Hari Kamtibmas menjelang pemilu serentak di tahun 2024, Polres Seruyan Polda Kalimantan Tengah mengadakan lomba Satkamling di wilayah Seruyan, Kalimantan Tengah. Selain itu, giat ini juga untuk membangun sinergitas Polri dan masyarakat dalam menjaga ketertiban lingkungan. Bribka Aryani Babin Kamtibmas Polsek Seruyan Hilir melakukan pendampingan dalam giat penilaian lomba Satkamling oleh Pokja Tim Penilai Ditbinmas Polda Kalteng di pos Satkamling yang berada di wilayah hukum Polres Seruyan. Penilaian lomba Satkamling ini dilaksanakan Selasa 6 Juni 2023. Lomba Satkamling dilaksanakan dalam rangka meningkatkan Harkamtibmas menjelang pemilu serentak tahun 2024. Kegiatan lomba Satkamling ini juga bertujuan untuk membangun sinergitas Polri dan masyarakat dalam meningkatkan kepekaan dan daya tangkal masyarakat terhadap permasalahan keamanan dan ketertiban lingkungan. Giat ini nantinya berorientasi pada kerjasama dalam penyelenggaraan keamanan di lingkungan masyarakat sebagai upaya pencegahan dini gangguan Kamtibmas yang mungkin terjadi. Dengan adanya lomba Satkamling ini mendorong masyarakat untuk segera mengaktifkan kembali pos Satkamling yang ada di lingkungan masing-masing. Tim Humas Polres Seruyan Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, semakin sedikit orang yang pergi ke kawasan Manhattan di New York, Amerika Serikat untuk bekerja seiring berlakunya kebijakan kerja dari rumah sejak awal pandemi. Akibatnya, pasar properti komersial di Manhattan merosot tajam. Salah satu solusi yang digulirkan sekaligus untuk mengatasi kelangkaan hunian terjangkau. Selengkapnya berikut laporan tim VOA. Kantor-kantor dengan pemandangan kota di Manhattan seperti ini banyak yang kosong sejak pandemi. Persentase perkantoran yang terisi oleh karyawannya sempat hanya mencapai 21% dari angka pra-pandemi. Manhattan diperkirakan rugi 12 miliar dolar akibat pekerja yang tak lagi datang ke kawasan bisnis kota dengan kerugian yang berimbas ke retail dan restoran dekat perkantoran. COVID sort of started this off, but this has had major repercussions for office values in particular. And what we found is that those changes have caused a reduction in value of about $400 billion over these last 2 years. 2/3 kontrak sewa kantor di kota New York akan habis masa berlakunya dalam 3-4 tahun mendatang. Analis menilai ini jadi tantangan untuk pasar New York ke depannya. So I like to say that the second shoe is yet to drop on the office market. So what we see if we sort of take a projection of these future rollovers is that, all in all, about a 40% reduction in value for the New York City office stock. Survei Partnership for New York City menemukan mayoritas perusahaan di Manhattan tidak banyak merasa rugi atas kebijakan kerja dari rumah. Lantas, bagaimana jika budaya kerja ini benar-benar jadi norma baru? And so we'll then have, a lot of empty, vacant downtown areas where tax revenues are falling. There's not enough money coming in for the city to stabilize the situation. Kanan kiri saya ini adalah apartemen tempat tinggal yang disewakan di kawasan Manhattan, New York City yang dilaporkan sudah mencapai rata-rata harga sewa 50-an juta rupiah per bulannya. Ada solusi yang ditawarkan, yakni mengkonversi gedung perkantoran yang sudah mulai kosong belakangan ini menjadi apartemen sewa tempat tinggal. Harapannya ini bisa menampung 40.000 orang baru dan kemudian bisa menstabilkan harga sewa yang sudah mulai tidak ramah untuk kantong warga New York seperti saya. Strategi konversi fungsi gedung ini sudah mulai diterapkan oleh perusahaan real estate Van Berten Group. Overall, the city has a housing crisis, a housing problem. What we're doing here in bringing market rate units onto the market will help that the issue at hand of not having enough housing. Once you bring enough housing onto the market, the prices will adjust. Strategi ini turut didorong oleh pemerintah kota. The bottom line is we must make it easier to convert office buildings like the one we just toured into housing for New Yorkers. We're talking about millions of square feet of office space. Pengalihan fungsi kantor jadi tempat tinggal diharapkan juga membantu meramaikan kembali bisnis UMKM dengan berkurangnya pelanggan kantoran yang tak lagi bekerja dari kantor. Dari kota New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Presisi Siang hari. Saya Lydia Rodin Sulu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, salam presisi.